Nggak ada ya. Celoteh Abah. Oke, enggak apa-apa. Celoteh Abah naik, celoteh Abah. Oke, Banyuwangi mana? Banyuwangi yang mau naik sini naik. Tapping, tapping, tapping supaya ini terlalu banyak mau dinaikkan nih. Ada Prof. Emran, selamat malam Prof. Emran. Silakan yang mau naik nih. Oke, saya ucapkan dulu selamat malam semua teman-teman dari Abah, Prof. Emran, ada Alexa Kotaro. Prof. Emran. Malam Mr. Z, malam Abah. Ya. Apa kabar Mr. Z? Abah disapa sama Prof. Emran, Abah. Selamat malam. Saya juga lagi nih. Jadi Ya. Ini Alexa, Kak apa Bang nih? Mr. Z. Wanita ini, Bang. Wanita, Prof. Oh, wanita berarti Kak ya. Kak Alexa. Ya. Namanya bagus Mr. Z. Iya, Prof. Saya sudah mendengarkan tadi, Prof. Ternyata dia podcast-podcast kesana kemarin itu ada penghinaan, Prof. Katanya podcast-podcast itu, katanya Prof ya, katanya itu justru menjatuhkan Denada. Padahal kalau saya pikir Denada itu sudah jatuh sejatuh-jatuhnya karena Bayi 10 hari itu disingkirkan. Dan sekedar informasi, Prof, bahwa sudah diboikot ini, Prof, dari televisi, Prof. Itu dulu, Prof. Awalan, Prof. Silakan. Ya. Oh, jadi begitu. Sebenarnya padahal yang disampaikan di podcast itu kan hanya menyampaikan fakta ya. Dan yang menyampaikan itu juga korban kan? Korban. Iya, Prof. Jadi ya saya kira itu fakta lah. Dan bahwa ada apa ya kaitannya dengan boykot itu akibat kan? Iya. Akibat dari ulahnya sih dan adanya sendiri. Ya memang seperti itu. Ada sebab akibat. Dunia ini memang ada sebab akibatnya. Jadi ya apa yang dia lakukan lah itulah akibatnya, konsekuensi terhadap apa yang pernah dia perbuat kan. Dan itu Ya. memang 24 tahun itu sebenarnya waktu yang sangat-sangat panjang sekali penderitaan itu anak. Bayangkan Mr. G, kita seminggu 2 minggu aja kita mau gila bagaimana itu 24 tahun. Iya, iya. Iya. Jadi benar-benar lama lah kira-kira gitu. Cuma lebih clear nanti akan dijelasin sama Abah kayaknya. Abah nih kayaknya lebih tuntas kalau hal-hal begini. Saya pembuka dulu Mr. Z. Ya, Prof. Teman-teman yang mau naik dari Banyuwangi boleh ya. Ini sekarang boleh nih, sudah waktunya sudah selesai. Saya perkenalkan buat teman-teman, ini ada Prof. Emran, ada Celoteh Abah. Ini Celoteh Abah juga bukan orang sembarang, teman-teman. Ada Alexa Kotaro, ini juga dari Medan, bukan sembarang ini. Nah, ini ada Vera Kaloso. Saya tidak tahu Vera Kaloso, tinggal nanti silakan kenalan. Ada Nia Murniati, nanti silahkan kenalan ya. Ada Mbak Karina Sari, nanti silahkan kenalan. Ada Bu Ani, silahkan kenalan. Teman-teman semua juga boleh ya mengajukan diri untuk naik, silahkan tapping saja. Karena kita semua ini teman-teman, kita berbicara tentang kebenaran ya. Oke, saya sapa dulu Abah. Selamat malam Abah. malam. Ya. Abah ngomong Abah. Gimana? Apa yang ditanya apa? Soal apa? Tidak ada. Aku nggak tanya. Ngapain aku tanya? Aku cuma ngucapin selamat malam. Malam ya. Dan ada dalam konteks hari ini yang tadi kita dengarkan dalam masjid itu sebetulnya dalam posisi ingin bertahan. Ya. Tapi karena faktanya sudah terbuka, maka pertahanan itu jadi sempat ngawur. Karena pengacaranya sendiri tidak menguasai alur ceritanya. Pengacaranya hanya bermodalkan tentang pasal-pasal rangkaian-rangkaian hukum yang kemudian dia dengarkan dari kliennya tanpa kemudian mengurai sejarahnya. Jadi terkesan menyerang sebetulnya. Terakhir tadi ada omnya bilang tentang isu nikah lah segala macam lah ya. Ini juga itu adalah satu konspirasinya dari pengacara sendiri yang kemudian dibumbui oleh benar adanya para buzzer. Ini kan hari ini masih banyak artis yang berbuzzer. Nah, mungkin karena ketidakmampuan dia mengelola kasus ini menjadi pertahanan, maka kelihatannya jadi itu saja kesimpulannya. Maka sudah sampai tahap hukuman lah. Nah, silakan yang lain. Lo apa nggak sapa-sapa ini teman-teman nih?
Oh iya teman-teman, ya apa kabar selamat malam. Sorry saya lagi ketik-ketik buku nih kebetulan sambil dengerin Mas Di kan, lagi bikin buku baru. Nih, malam semua ya. Bang Emran ya, Vera, Nia, Karina, Ati, yang lainnya semua yang di bawah ya. Salam sehat, semoga lancar rezekinya ya. Terima kasih. Oke, Abah. Terima Ya, kasih, Abah. Di mute dulu, Abah. Di mute kalau sudah selesai, Abah. Teman-teman semua, teman-teman boleh naik, boleh nanya apa saja, mau hukum apa saja boleh ya. Ini saya kasih kesempatan Keong Racun, silakan diracuni semua teman-temannya. Assalamualaikum, selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Keterlaluan Mbak Denada, aku anak 3 aja ditinggal beristri lagi, tetap aku rawat. Aku gak mau berbagi sama suami tentang anak. Nangis aku lihat Reza Bang, Iya, lanjutkan. Lanjutkan. nangis sejadi-jadinya aku. Aku anak 3 di rumah sakit, suamiku enak-enakan sama istri muda. Tidak pernah sekalipun terlintas aku mau membuang anakku. Apalagi Denada ini banyak uangnya. Aku gak pernah punya uang. Kalau Kok boleh pindah tahu, Ibu, tempatnya? Kok pindah kalau Ibu tempatnya tahu saya? boleh, nggak apa-apa udah, nggak usah diurusin karena ini adalah format entertain, ya. Oh gitu Besok ya, ya. kita tayangkan di channel YouTube saya ya. Channel channel YouTube saya juga Mr. Z Bicara dan teman-teman ada di sana semua itu. Nah, Keong Racun kalau boleh saya tahu, Keong Racun ini dari mana Keong Racun? Dari Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo. Wis tahu tak lewati apa durung ya? Oh iya Probolinggo, pinggir laut ya? Ya, Mayangan. Ah, ya 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 ya. Ah, sudah nikah berapa lama punya anak tiga, Bu Keong Racun? Mulai tahun 2019. 2019, sekarang 7 tahun. 7 tahun, tiga anak. Wow. Kok 7 tahun, Bang? 7 tahun tak, Bang? Anakku sekarang berumur 13 tahun. Dan 14 sampai tahun. 2000 berapa? Sampai tadi nikah 2000 berapa? 2000 anakku lahir 2011. Keliru ngomong, Bang. 2009. Oh, 2009. Oh, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, keliru-keliru nggak apa-apa. Kan sampean Iya, yang tahu jadi. anak saya Sampean umur yang. 14 tahun yang anak pertama. Yang anak kedua Hmm. SD kelas 6. Yang anak ketiga umur 3 tahun. Ah, suaminya? Saya tidak pernah punya uang. Setahun pernah gak dinafkahin. Saya jual semua isi rumah. Gak pernah sekalipun saya mau ngerongrong dia ndak. Dia ndak mau ngasih ya wes. Hmm. Tapi suaminya ada di Probolinggo, Bu. Ada sama istri muda. Oh, anaknya sampean yo ngerti nek kuwi bapak nih. Ngerti, ngerti semua. Ayahnya hidup sama istri muda ngerti. Dia sekali datang ke sini. Cuma nengok sebentar. Waktunya banyak sama yang muda. Ya mungkin anakku secara anak normal lah. Ayah kok ndak kayak ayah lainnya. Ndak pernah dapat kasih sayang. Seandainya bisa bicara seperti orang dewasa. Tapi anakku semua alhamdulillah gak pernah nyiksa batinku. Ngerti mereka. Oke, oke. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini saya tidak dinafkahi. Saya menjual apa itu besi mobilnya istri muda ditaruh di rumah kontrakan saya. Saya ngontrak sekarang, Pak. Loh, Saya jual loh, buat makan ya. omah sampean yang di tahu dijual. Bukan dijual. Saya dulu kan ada di rumah orang tua, di depan orang tua. Itu rumahnya Ya. nenek. Rumahnya nenek katanya wes dijual ya. Aku ngontrak di sana ya wes. Bapak ibuku meninggal. Semuanya yang saya kontrak di depan bapak ibu itu mengambil alih ya wis lah memang haknya mereka ya. Saya keluar dicarikan kontrakan di daerah Kedung Supit, Probolinggo juga. Oh, Di depan ya saya ya. makam, di sebelah saya masjid. Saya gak punya tetangga. Saya Ah, menjual besi buat makan, Bang. Malah suami saya nyuruh dijual di mana besi istri mudanya gitu. Dijual di wah, Rosokan. Rosokan mana? Rosokan situ. Ternyata Rosokannya mau dilaporin ke polisi karena dianggap penadah.
Ya bilanglah Wah, rosoannya, wong itu lo istri sahmu yang menjual. Aku ya gak banyak tanya gitu kata si rosoan. Laku berapa? oke. 200. Tak ganti 50, mana barangnya? Gak ada wes, ada di penimbangan Surabaya katanya. Iya, iya, iya. Teman-teman Aku jangan malu, jangan Bang. ini ya. Teman-teman kita dengarkan juga ya kesulitan orang lain ya. Boleh ya teman-teman ya. Ya Hanya ini uang kalau menimba. 200 ya. Mau ngelaporin siapa itu? Si rosoan. Padahal aku wes buntu, gak ada yang mau dimakan sama sekali anakku. Mau minta ke saudara terus malu saya. Saudaraku denger aku wes gak ada yang mau dimakan. Akhirnya saudaraku ya nyumbang beras, nyumbang telur. Masa hidupku harus tergantung sama saudara terus, malu kan Bang? Iya, iya. Iya, Anakku mohon sama maaf Bu. sekali. Mohon maaf Bu. Mohon maaf Bu, gantian-gantian. Ibu, mohon Iya, maaf. iya. Nggak apa-apa Ibu curhat nggak apa-apa. Pasti saya dengarkan. Iya. Ibu, anak yang Iya. pertama tadi usia berapa? SMP kelas 2. Oke, SMP kelas 2. Yang kedua. Kelas 6 SD. Itu mau tak sekolahin di sekolahnya rakyat karena saya tidak punya biaya buat daftar. Oke. Yang ketiga. Umur 3 tahun. Sampean pisah sama suami itu berapa lama sudah? Ini kan anak baru 3 tahun. Iya, 3 bulanan ini wes sama sekali gak tatap muka. Loh 3 bulanan ini ya wis kentekan sampean wis gak ono duit Uang saya itu dikasih tiap hari bang dari dulu wes 50, 100, 50, 100. Gak pernah dikasih banyak. Itu pun semua sangu sekolah, token listrik, beli beras, uang jajan anak. Semuanya wes Ya, bang, kalau 5, oke. 100. Oke. Oke, stop dulu. Kalau 1 hari 100 itu bagus. Itu kalau dihitung-hitung kan 3 juta. Kalau perempuan masih bisa ngitung lah. Maksudku gini, kalau benar-benar sehari ya, kalau sehari ada, sehari tidak ya saya tidak tahu gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau ibu mau, kalau ibu mau, kalau ibu mau nih, mau nekat ke sini, ke tempat saya, aku ada rumah bisa ditempati, tidak usah bayar. Kalau mau ya, sekolahnya dekat-dekat rumah. SD, SMP dekat rumah. Tinggal kalau anaknya mau jalan kaki, paling banter juga 100 meter, 200 meter. Kalau mau, ibu boleh tinggal di rumah saya. Kalau mau loh ya. Mau. Iya mau, Hah? saya kerja apa di sana? Ada kebun saya ibu nanti tanam apa saja isinya kebunnya itu ibu yang jual ke pasar, pasarnya dekat. Kalau ibu mau DM saya ya. Iya, iya. Ya, biar tokennya saya, eh, kulkasnya, pokoknya isinya saya semua deh. Itu di rumah saya itu masih ada banyak kosong. Ibu, ibu mau aja bisa saya bantu ya. Iya, iya. Eh, ibu DM, ibu aslinya namanya siapa? Kasih nama yang benar nih, jangan keong. Aku malah takut sama keong. Nama saya Maria Ulfa. Oke, Maria Ulfa. Terima kasih Maria Ulfa. Saya sudah paham. Nanti selanjutnya lewat DM aja ya Maria ya. Kamu Iya, iya. Terima Probolinggo. kasih. Nanti saya Iya. saya bantu kamu. Kamu yang penting kamu mau aja, pasti kamu sukses. Ada kolam saya, kamu bisa pelihara ikan apa saja. Kamu ambil itu. Ada bibit saya, ini bibit saya banyak nih. Mana bibit saya? Ya. Ini bibit saya semua nih saya beli nih, saya mau tanam, bingung siapa yang nanam. Kalau kamu mau datang, kita kasih tanaman ini, kamu pelihara, kamu boleh petik sayurnya ke pasar untuk hidupmu sendiri kalau mau ya. Iya, iya. Oke, tapi satu syarat, namamu diganti nama perempuan yang benar, nama aslinya aja, nggak usah keong racun ini medeni wong kuwi ya. Iya, iya, Bang. Iya. Oke, terima kasih keong racun. Iya. Bagaimana Prof? Saya Ini ada dari Probolinggo Prof. Terima Prof. Prof Imran, iya. ini dari Probolinggo. Iya, alhamdulillah memang kalau kita dengerin itu juga sebenarnya miris banget ya. Memang kondisinya seperti itulah. Memang kadang-kadang hal-hal tertentu nggak bisa kita hindari, jadi perlu kita hadapin. Tapi memang ya begitulah kondisinya, memang miris banget kalau tadi dengerin dari apa yang ibu sampaikan ya. Sampai makan juga harus pada akhirnya menjual besi gitu kan. Tadinya mungkin ibu ini punya rumah sendiri, tapi kemudian dijual untuk melanjutkan kehidupannya. Konsekuensinya sekarang kan ngontrak nih Mr. Ji. Ngontrak. Jadi ya saya sih terima kasih banyak juga ke Mr. Ji. Dengan adanya komal-komal seperti ini, terutama komal Mr. Ji ini kan sebenarnya sangat membantu nih. Tinggal kedepannya ibu mungkin ke Mr. Ji-nya ya ada komunikasi, lalu artinya tinggal ditindaklanjutin kan. Syaratnya itu mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin akan dibicarakan dengan Mr. Ji. Tapi apapun itu kita terima kasih banyak, tuh alhamdulillah banget karena Mr. Ji sejauh ini memang banyak sekali membantu orang-orang yang di komal-komal nih. Bahkan yang kemarin kita diskusi juga kan ada aja yang tiba-tiba ngejapri dan sebagainya kan.
Iya bro. Tapi nggak perlulah kita sampaikan di sini lah. Nah, ini terbukti nih malam ini Mr. Z juga seperti itu. Oke, jadi mungkin begitulah Mr. Z. Saya mungkin mewakili yang lainnya, saya sangat berterima kasih nih atas apa yang sudah artinya niat baik Mr. Z ke Bu Ulfa ya, namanya Bu Ulfa ya. Iya, iya. Begitu sih Mr. Z. Oke. Baik, terima kasih. Ini silakan nanti Kiong Racun, silakan DM aja saya ya, DM saya. Yang penting Ibu nanti kalau mau kapan terserah. Ada rumah saya, ada tempat tidurnya, ada kamar mandinya. Ibu tinggal datang saja bawa pakaiannya udah. Nanti biar saya ngurusin sekolahnya semua anak-anaknya. Yang penting Ibu mau datang. Tapi ingat ya, saya kasih kebun ya, berkebun lah ya, berkebun. Kemudian nanti hasil kebunnya nanti hasil kebunnya nanti dijual di pasar, ibu bisa menghidupi dirinya sendiri lah minimal. Mau hidup lama juga boleh, seumur hidup juga boleh di lokasi saya, di rumah saya, di tanah saya. Begitu ya Bu Keong Rasun, nah, lain kali nanti tapping DM saya, namanya diganti. Kamu sudah Iya, cerai iya. apa belum? Tunggu dulu. Saya tidak cerai, Bang. Saya tetap Wah, ini piye iki? orang. Wah, iki piye iki? Aduh, payah iki. Nanti aku dikira nyulik istrinya orang, saya nggak mau. Gini, Bang, saya tidak cerai, cuman saya wes rasa dicerai. Dia tidak pernah Oh. nggak pernah hadir sebagai suami, nggak pernah Ibu, hadir sebagai ayah. ibu ajukan Yang Ya, saja. dia dengarkan dulu. lakuin, Ya, Bu, stop dulu. Dengarkan Abah dulu. Aku Ya, nggak mau Bu. kalau kamu nggak cerai. Nanti saya yang repot. Saya orang hukum jadi repot nanti. Silakan Abah. Urusan cerai itu kan urusan pribadi ibu ya. Tapi gini, saran-saran saya, kalau karena sudah tidak bisa lagi disatukan dan ada beberapa hal yang sangat eh ini ya sangat prinsipal sekali buat ibu. Saya sarankan ibu mengajukan saja gugatan bisa kok. Ya, nanti juga bisa kita bantu kok dengan Mas Di. Ya, dan itu gratis bu. Dan itu gratis kok kalau buat ibu. Ya, ajukan aja bu. Supaya ibu juga aman bu, nyaman bu, gitu loh. Karena kan nanti kita kan nggak tahu ya, suami ibu dia seperti apa. Ya bu ya. iya, Jangan iya, iya. jangan gara-gara ada yang menolong lalu kemudian dia punya niat jahat, akhirnya Mas Di dilaporkan yang tidak-tidak kan bahaya juga tuh Mas Di. Ya. Iya, paham. Iya, nanti dikira istri pertama aku. Wah, repot ini, ya kan? Bahaya. Ini Iya, masalah. iya, iya, Bang. Ini cerita Bu ya. Ini cerita masalah. Jangan sampai suatu saat nanti karena suami ibu itu masih suami, tiba-tiba dia datangi saya. Mister Z, kamu culik istriku ya? Kan aku repot Bu, ya nggak Bu? Iya, iya, ngerti. Ya, Ibu, udahlah tenang aja. Yang penting Ibu ada suratnya, eh kasih ke saya. Ini beneran nggak main-main teman-teman. Kamu kira ini saya main-main? Enggak, saya nggak main-main. Ya, saya tidak main-main. Saya tidak pernah main-main. Ya, Ibu silakan nanti tinggal di tempat saya. Ibu boleh tanam apa saja. Hasilnya untuk Ibu sendiri ya. Iya, saya sih giat kerja, Bang, tapi saya punya penyakit asma. Tiap hari saya minum obat Teosal sama Dexek sehari 3 kali agar saya bisa Oh, bangun, bisa. itu asma itu hilang nanti. Yakinlah dengan saya. Ya, asma itu ada obatnya di dalam kitab suci itu ada obatnya. Tenang saja kalau namanya asma itu. Asma itu kalah dengan Asmaul Husna. Amin, semoga Bang. Saya memang ingin sehat. Saya ingin berhenti obat. Ya, tuh, guyu teman-teman. Wes to aku iku nek ning gone omahku, ning gone ya potong-potong pohon, tanam-tanam sayur, insya Allah kamu asmane hilang, wes to. Ada kendal ayang, saya janda anak 2. Ora apa-apa, rondo-rondo lo tak tampung kabeh gak apa-apa. Masih cukup rumah saya. Yang penting itu tadi jelas ya. Yang teman-teman yang mau janda-janda tak tak bantu deh pokoknya. Nggak penting itu ya, kok sampai itu tak kasih pekerjaan, dapat uang sendiri, jual sendiri gitu. Kalau saya gitu, aman lah. Kalau kalau rondone masih tamatan SMA, iso nulis, iso ngetik, ya berarti staff saya gitu. Aman lah. Kalau bisanya cuman nyabut-nyabut rumput, ya silakan nyabut-nyabut rumput. Nggak ada masalah buat saya. Silakan yang mau naik, silakan. Saya janda belum bersertifikat Mister Z. Kok belum sertifikat itu apa maksudnya, Bah? Abah, Rondo belum sertifikat apa, Bah, maksudnya, Bah? Ya itu belum cerai lah udah. Emang nampung Mas Di? Nampung janda? Janda, anak-anak telantar, dan yatim piatu. Alhamdulillah. Tapi duda enggak, duda kayak Abah gitu aku nggak mau. Banyakkan makan.
Ayo teman-teman, teman-teman naik aja. Ini maksudnya ki rondo ora sertifikat iki piye to? Bah, Ya belum cerai itu. lho kok iso? Ya mungkin berat dia masih cinta kali. Jenenge sapa? Mana janda yang belum sertifikat tadi kok nggak ada namanya? Katanya mau naik. Keong racun, namamu siapa aslinya? Maria Ulfa. Oh, yang tapping-tapping dosa-dosa tadi ya? Bukan yang tapping kebangetan gitu, aku kebangetan Emilia Contessa gitu. Bukan saya kan, kebangetan Mister C gitu kan? Bukan Emilia Contessa, mati gak bawa harta gitu. Yang pas denger Reza itu main PS harus di bawah, yang anaknya Emilia di atas. Kan buktinya Oh gak bawa iya. harta. Ya wes, gini baik. Gini baik, kamu urus itu, nanti di kamarmu tak kasih ada kamar, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur. Nanti dapurnya ada kok sini kok. Maksudnya apa di sini kompor-kompornya ada. Kamu tinggal datang, nanti tak kasih televisi deh. Ini televisinya nggak ada di situ karena televisinya tak bawa ke sini semua. Nanti kamu datang saja ya. Tapi kamu harus statusnya jelas dulu, jangan sampai suamimu geruduk saya, RT, wah repot saya itu. Iya, iya bang. Ya, siapa lagi nih yang mau naik? Ayo. Ya jangan janda aja, jangan janda aja, yang lain juga lah. Janda-janda naik nanti dikira Mister G suka janda, enggak gitu juga. Saya itu menghormati perempuan, dah itu aja intinya. Saya menghormati perempuan, enggak terus cinta janda itu enggak, menghormati perempuan. Bang Dev, naik Bang Dev. Bang Dev jangan ngintip-ngintip, saya pecat nanti. Mana nih Bang Dev nih? Suka ngintip kamu tuh. Kalau istri orang enggak lah, aku enggak mau kalau istri orang. Yang mau naik silahkan yang mau naik. Ini apa namanya? Vera Kaloso. Oke, Vera Kaloso tak kasih naik Vera Kaloso. Terus ada lagi nih siapa nih? Ernie Salon tak kasih naik ya. Halo, Iya. Assalamualaikum. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vera, ya silakan Ya, Vera. saya Vera. Menanggapi kasusnya Denada ini, sebenarnya sih, kalau menurut saya ya, kesalahan yang paling besar itu, mohon maaf kepada Ibunda almarhumah Emilia Contessa. Kenapa? Pada saat kejadian 24 tahun yang lalu, terjadi pada anaknya Denada dalam kondisi hamil di luar nikah, kenapa tidak tidak dibebankan maksudnya untuk merawat anaknya, malah didukung untuk diberikan jalan, didukung untuk anak itu memberikan anaknya kepada orang lain gitu. Itu kan aneh ya. Kalau menurut saya sih seharusnya seorang nenek itu mendidik anaknya sendiri, maksudnya tuh almarhumah Ibu Emilia Contessa tuh mendidik Denada untuk ini kamu udah terjadi seperti ini, kamu harus merawat anakmu loh. Seperti itu maksud saya. Bukan malah anak yang dilahirkan itu dititipi ke orang lain. Itu nggak benar namanya. Kalau menurut saya sih itu ya kesalahan yang paling besar itu kepada almarhumah Ibu Emilia Contessa, sehingga Denada ini jadinya dikasih angin, manja. Dia tidak mau merawat anaknya. Seperti itu sih, Bang, kalau menurut saya. Gimana? Iya, iya, iya. Ya oke. Oke, saya sebutkan saja kata-kata dari Ibu Emilia itu. Saya sebutkan saja nanti dicamkan sendiri nanti pendapatnya Abah seperti apa ya. Ketika lahir itu kalimatnya adalah ingat namamu, ingat karirmu, ingat keluarga besarmu, gitu. Prof. Emran, bagaimana pendapat dari Vera Kaloso? Ini kalau boleh tahu nih, Vera Kaloso dari mana asalnya? Silakan. Saya di Jakarta. Jakarta. Iya. Oke, Jakarta. Saya Ah, suka dengan almarhumah Ibu Emilia Contessa itu, hmm. penyanyi ini ya yang sangat populer, dan Denada juga saya suka gitu. Cuman saya sangat menyayangkan sekali kenapa kok almarhumah Ibu Emilia Contessa dulu tidak mendidik Denada untuk bahwa sudah terjadi seperti ini, ya sudah kamu harus merawat anakmu. Ini resiko konsekuensi perbuatan dari apa yang kamu lakukan. Terlepas Denada berbuat dengan siapa, tetapi sudah terjadi
seperti ini, ya kamu harus besarkan dia. Saya rasa itu lebih baik ya kalau hal dulu itu Ibu almarhumah Emilia Contessa mendidik Denada seperti itu mungkin nggak akan terjadi seperti sekarang ini. Karena Bang banyak di luar sana ya orang tua yang sangat menginginkan anak, banyak sekali Betul. ya. Tetapi dengan kejadian ini miris gitu, kok malah dibuang. Tetapi jangan salah ya, mungkin di dunia sana ya banyak juga anak yang dibuang. Nah ini kan karena Denada ini adalah seorang penyanyi terkenal, makanya ini mudah terblow up. Seperti itu, gampang terblow up. Karena dia adalah seorang penyanyi terkenal. Begitu. Public figure ya. Ya, public figure. Tetapi banyak Bang kasus-kasus orang tua yang membuang anaknya itu banyak banget, banyak sekali. Nah, ya Ya. sebenarnya ya itu kesalahan yang menurut saya ya memang sini kan udah berlalu ya, udah 24 tahun yang lalu. Kita mau buat apa juga nggak akan bisa. Tetapi ya kita sebagai orang tua, nauzubillah min dzalik ya jangan sampai kita pun mendidik anak kita salah. Bila mana terjadi sesuatu hal kepada anak kita yang tidak kita inginkan, kita harus mendidik anak kita bahwa oh kamu sudah melakukan ini, kamu punya salah, sekarang kamu harus bertanggung jawab. Didik anakmu gitu, bukan malah si bayi ini ditawarkan ke orang lain. Wah, itu salah besar ya. Menurut saya Oke. mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa almarhumah ya. Oke, Semoga. itu salah besar ya. Ya, salah besar dari Oke. kalau menurut saya sih salah besar itu dari almarhumah Ibu Emilia Contessa dalam mendidik Denada ya. Dalam mendidik Denada. Karena Denada udah kejadian seperti itu ya, kok malah didukung atau diberikan jalan bahwa anaknya Denada itu dititipi ke orang lain. Toh kan Denada juga kan pada saat itu bukan bukan di bawah umur ya. Kalau seperti yang saya baca-baca di Bukan. di medsos gitu kan dia udah nggak di bawah umur kan, sudah di atas 20 Iya, tahun, ya kan? iya. Jadi ya dia harus belajar untuk bertanggung jawab dengan jalan hidupnya. Kamu berani berbuat, siapapun itu laki-laki yang berbuat sama kamu, ya kamu harus bertanggung jawab untuk anakmu gitu. Kalau saya ya nauzubillah min dzalik, kalau saya sebagai jadi orang tua ya kayak gitu sih. Tapi ya orang kan beda-beda ya, Bang ya. Cuman ya menurut saya itu kesalahan yang paling besar pada almarhumah Ibu Emilia Contessa. Membiarkan Denada berbuat memberikan anaknya kepada orang lain. Malah mendukung ya, mendukung dan memberikan jalan, dicarikan jalan bahwa ini anak yang dilahirkan ini mau siapa gitu yang mau merawatnya. Itu kan nggak benar ya, kalau menurut saya itu nggak benar seperti itu. Itu sih Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ada dua nih Prof, kesalahan dalam mendidik, kemudian ada pernyataan juga nih Prof dari Mbak Vera Jakarta ini tanya banyak kok orang Indonesia banyak kok di negara ini yang buang-buang anaknya begitu Prof. Pandangannya Prof, pandangan umum aja Prof. Izin Sri, saya lagi makan dulu kayaknya. Ya harus apa namanya, apa dulu kali ya, apa dulu atau mungkin yang lain. Iya, saya selesai makan dulu Sri. Sorry. Nanti saya tambahkan nanti. Oh, oke. Langsung saja saya tanggapi ya. Memang benar ya Bu Vera ya. Jadi banyak orang Indonesia ini yang melakukan itu. Tetapi kita tidak terlalu tahu ya siapa dia di mana kita tidak tahu. Kata-kata banyak itu kalau sudah ada di tangan kita mungkin kita bisa menyuarakan. Tetapi ketika kita hanya bisa menyebutkan banyak, tapi kita tidak bisa menyebutkan siapa namanya, orangnya ada di mana dan sebagainya, kita nggak bisa juga bersuara. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan banyak kok orang yang butuh anak, banyak kan orang yang sudah nikah bertahun-tahun tidak dipunyai anak, banyak yang mau anak misalnya. Ya itu benar, itu benar. Bahkan di keluarga dekat saya sendiri, puluhan tahun itu baru dikaruniai anak. Kemudian teman kerja saya, suami istri itu bekerja, sampai pensiun pun tidak dikaruniai anak ya. Itu fakta, itu fakta. Kenapa orang yang punya anak justru diberikan kepada orang lain? Nah, itu pertanyaan besar ya. Saya menyuarakan kasus ini bukan maksud saya ingin terkenal, nggak penting itu terkenal buat saya. Usia saya sudah lewat untuk terkenal. Yang terpenting di sini adalah bagaimana teman-teman yang lain tidak melakukan hal semacam ini. Itu yang paling penting. Tidak melakukan perbuatan seperti ini ya. Ini miris, benar miris. Setelah 24 tahun baru
baru apa namanya, mencari dan dicari. Ini miris. Mengapa saya katakan miris? Coba dibayangkan, ini anak di luar nikah. Ibunya saja tidak mengakui, apalagi bapaknya. Jadi dua-dua orang ini nggak ada. Dua-dua orang ini nggak ada. Mau pelukan sama bapaknya, dia nggak tahu siapa bapaknya. Mau pelukan sama ibunya, dia juga nggak tahu siapa ibunya. Nah ini sekarang setelah tahu malah ibunya, ya mungkin beberapa hari terakhir ini baru kita dengarkan lewat media mengakui, tapi sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Mengakui bukan hanya di mulut saja. Seperti tadi yang Ibu Ponorogo sampaikan. Namanya mengakui itu bukan hanya di mulut saja. Ya ngasih makan, bayar uang sekolah, uang jajan, uang kesehatan, susu dan sebagainya. Bukan hanya cascus-cascus terus mengakui, bukan. Mengakui juga harus memelihara gitu. Yang repot itu di situ memelihara karena mulutnya anak itu tiap hari minta makan. Bukan sebulan sekali, setiap hari, setiap saat minta makan, minta minum, minta tidur. Itulah yang dikatakan memelihara. Itu benar ya kata Bu Vera ya. Ini ya dengan menyuarakan ini teman-teman semua kita berharap, terutama saya dan teman-teman semua berharap agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, apalagi sampai 24 tahun. Itu ya Bu Vera ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan lingkungan kita semua ya teman-teman ya. Janganlah, nauzubillah min zalik. Ya makanya tadi mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Iya. Oke. Teman-teman, jadi saya itu memperhatikan terkait dengan perempuan dan anak ya. Saya itu memperhatikan terkait dengan perempuan dan anak. Mengenai anak di bawah umur, mengenai mak-mak yang ditelantarkan, mengenai ibu-ibu yang kena KDRT. Insya Allah semua saya sedikit banyak punya pengalaman ya. Bukan pengalaman pribadi tapi pengalaman menangani begitu. Ya insya Allah tidak kena semua. Ini ada Bu Leni Sulistiawati. Selamat malam Bu Leni. Apakah Bu Leni minta naik atau sengaja atau terjebak atau apa saya nggak tahu Bu Leni. Tapi saya menganggap Bu Leni mau punya etikat baik. Nggak ada ya. Alexa, nggak ada. Sela, ada apa Sela? Ada kangen-kangenan mungkin sama anaknya. Kenapa Bapak? Mungkin kamu kangen sama anakmu atau mungkin kangen sama suami atau apalah pokoknya silakan ngomong. 2 jam saya kasih waktu. Aku nggak punya suami, suaminya siapa yang ku kangenin? Oh, nggak ada. Gak Udahlah, ada. udahlah Dimas di. Nggak, siapa tahu kangen juga sama Abah tuh silakan. Nggak mau abah suami orang. Prof Imran Oh, suami orang. wah, pantas saya nggak mau memelihara Abah-abah. Kalau aku sih tetap kangen anak lah Pak. Karena aku Oh, LDR kangen sama anak. anakku. Heeh. Kayak gitu. Oke, saya Tetap himbau aja. juga nih ya. Saya juga himbau kepada teman-teman jangan suka blokir orang tua, jangan suka blokir anak. Jangan suka blokir dah. Kalau memang tidak mau bicara ya nggak usah diangkat. Tapi kalau blokir janganlah. Kalau menurut aku buat kakak-kakak di sini masih punya seorang ibu, bahagiakanlah ibu kakak-kakak itu datang minta maaf, cuci kaki orang tua seperti itu. Karena tanpa seorang ibu ya kita tidak akan bisa lahir ke dunia ini gitu loh. Seperti Iya. itu. Karena kita sebagai anak Oke. juga, kita pun sebagai seorang anak juga harus menjadi apa ya, selalu mendoakan orang tua kita lah seperti itu. Oke, Gitu. Sela. Ini ada yang mau bertanya. Ini saya jawab ini. Kenapa Mr. Z suka nyisir katanya? Oh, pertanyaannya dari mana? Ternyata menyisir. Iya, Ya, mau istirahat. Bukan. Kenapa Mr. Z suka nyisir gitu kan? Ini saya jawab dulu nih. dari ternyata. Ini sejarahnya panjang. Ini sejarahnya panjang. Saya mau cerita ini 5 jam, boleh nggak nih? Angel wes angel. Begini ceritanya teman-teman. Begini. Jadi pertama ya ini cerita ya. Ini
Boleh kamu bilang gedabrus, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Aku enggak lapor pokoknya. Pertama, sisir ini langka. Ini adalah satu-satunya dibuat dari pabriknya itu hanya ini. Itu pertama. Yang kedua, sisir ini saya sudah bawa ke beberapa tempat untuk dibaca-baca ya, dibaca-baca. Karena itu dia bilang begini, kalau sisir itu sudah digunakan, insya Allah ya, insya Allah nih. Hanya sisir ini yang bisa. Ini sisir ini kalau saya gunakan pasti rambut saya rapi. Itu. Yang kedua, memang sisir ini rambutnya yang jelek ini, jadi harus disisiri terus begitu loh teman-teman. Serius amat sih teman-teman nih. Ya. Mana mbaknya tadi? Sudah turun. Mau istirahat katanya Bapak. Aku mau Kok nggak nyapa-nyapa pamitan? dulu lah. Prof Kok nggak Imran, pamitan gimana belum? kabarnya Prof? Udah 10 Kami tahun, tadi 9 bulan tidak mendengar dengar, suaranya. sampean enggak dengar. Oh, oh. Saya Prof, disapa ngantuk. Sela, Prof. Ntar dulu, Prof, disapa Sela, Prof. Terus turu kata Makan, Bapak. makan. Ya, Mr. Ji. Ya, ya, Mr. Ya, Ada yang ya, nyapa. ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Masih apa kabar? Sehat ya? Aku baik, Prof. Abah gimana tuh Ada. kabarnya tuh, Abah? Abah, Biasa. kabar Abah. Abah lagi makan ini, Prof. Makan kepala kambing dia. Itu ada tuh di Iya. itunya konten. Saya suka makan durian ya kalau jam segini ya. Durian. Jadi Mr. Ji, itu perkaranya udah sejauh mana? Ya, Prof. Artinya updatean terakhir tuh sampai mana Mr. Ji? Apa dia udah Update benar-benar apa namanya? terakhir. Ya, Update yang mana yang ini kan? Yang ini kan si Reza kan? Reza ya. Ya barusan ini ada konferensi pers terkait dengan Reza. Tadi ada pertanyaan begitu panjang, saya sudah membahasnya bahwa sebenarnya Reza ini keinginannya adalah diakui saja, diakui sebagai anak, dan pengakuan itu juga dia miliki di atas kertas. Itu tertulis. Tadi disebutkan mau akte notaris atau putusan pengadilan, nggak ada masalah. Yang penting ada pengakuan. Saya bilang benar, karena kalau nggak ada pengakuan, terus dia anak siapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan dari pengacaranya menyampaikan bahwa kejadian seperti ini memang sudah direncanakan karena ibunya itu sudah disomasi, ibu mertuanya itu disomasi, padahal nggak ada hubungannya dengan perkara itu. Somasi yang kasus yang lama, kasus mobil. Makanya ini adalah bagian daripada reaksi. Soalnya dengan adanya somasi itu memperlihatkan bahwa dia lupa kalau ada namanya Reza. Lupa atau sengaja melupakan, saya tidak tahu. Begitu Prof, inti dari percakapan yang begitu panjang. Iya, ya. Iya, soalnya saya juga sempat lihat apa namanya pengacara dari Reza lah ya, Reza ya. Iya, saya sempat juga dengar juga apa yang dijelasin sama dia, dan kalau kita lihat energinya kan kelihatannya itu benar-benar emosional kelihatannya. Ya, Nah, jadi mungkin ada semacam emosi tambahan di sana. Jadi ini cuma artinya nggak hanya case-nya si Reza ini, tapi juga ada sentimen tersendiri. Mungkin bisa ada relasinya dengan apa yang disampaikan Mr. Ji tadi kan. Nah, ini yang nggak akan terungkap kalau misalkan ada masih terjalin hubungan baik lah ya. Nah, cuma kalau misalkan memang disomasi, konsekuensinya ya dari pihaknya si siapa ya, dia kemudian bereaksi dan lalu ini di blow up. Nah, cuman kemarin itu udah tahap apa Mr. Ji? Kalau dia di sidang itu udah tahap mediasi apa bagaimana Mr. Ji? Apa udah masuk ke pokok perkara Mr. Ji? oh udah masuk materi perkara Prof, karena begitu materi perkara pokok itu lewat ekot katanya. Effort. Iya. Tapi tetap masih tetap diupayakan perdamaian di luar ya. Oh masih. Namun demikian ada informasi jika nanti katanya sih dia yang bilang persidangannya itu apakah di Jombang ataukah di Tangerang, karena ini mengingat waktu Prof, tempat dan waktu. Apakah penggugat yang ke sini atau tergugat yang ke Banyuwangi, begitu. Itu yang disampaikan Prof.
Kalau respon dari pihaknya si itu sendiri gimana? Responnya dari si siapa namanya? Denada. Responnya di Nada pada dasarnya, pada prinsipnya siap untuk melayani. Nanti kita adu bukti. Wah bagus tuh kalau adu bukti, Wah, aku juga bisa melihat gitu, Prof. kok malah ke sana? Nah, ini yang susahnya nih kan. Harusnya PH-nya itu memberikan legal advice yang kira-kira menguntungkan si Denada. Tapi kalau misalkan kita baca fakta yang sudah digelar di publik ini kan susah untuk kemudian dihindari kan. Nah, konsekuensinya nanti amar putusannya itu potensially mengalahkan dia dan memenangkan si penggugat si Reza ini. Itu sih. Jadi harusnya benar-benar berhitung PH-nya. Kuasa hukumnya harus benar-benar berhitung. Kalau misalkan memang ini terus digendangin, ya sangat mungkin dipastikan kalah dia. Artinya tuntutan dari pihaknya si Reza ini sangat mungkin dikabulkan. Pastikan ujung-ujungnya ini kan bicaranya kaitannya dengan itu ya Mr. J ya. Yang kemarin kita sebutkan itu angka-angka itu kan. Pertama dia sudah Iya, kalah secara material, yang kedua itu sudah terjadi social judgment, yang ketiga besok ini mungkin law judgment juga, sanksi hukum juga yang kemudian kan diterapkan ke dia. Dan setelah ini bisa jadi nanti digeser ke pidana. Jadi terjadi double judgment di sana, ada penghakiman yang kemudian berkali-kali kan, penelantaran anak juga masuk dia kan. Itu pidana juga ya, masuk masalahnya. Jadi ya, saya kira harus benar-benar sebagai PH atau kuasanya benar-benar memberikan semacam pandangan hukum atau nasihat hukum yang kira-kira harus menguntungkan. Yang menguntungkan itu sekarang harus win-win aja, dia harus alternatif dispute. Harus ada ya, perdamaian. Dia harus terima perdamaian itu sebagai konsekuensi untuk menyelesaikan perkara ini. Soal angka dan sebagainya kan bisa dikompromikan nantinya kan. Yang penting sudah ada ya. dulu kesepahaman dan kemudian sudah terbangun kesepakatan. Kesepakatan itu kemudian akan dituangkan ke dalam akta Fangdadin yang diputus sebagai putusan yang inkrah. Saya kira itu lebih baik daripada di-challenge di putusan ini kan, di-challenge di peradilan ya saya kira rugi. Iya bahaya. Bahaya, sekarang aja kan sudah mulai digendangin tuh boikot dan sebagainya kan, berarti ini kan reaksi dari itu social judgment tadi yang kita bilang. Nah, publik benar-benar berpikir bahwa oh ini perbuatan yang sangat-sangat tercela. Sebagai public figure kan mestinya kan memberikan citra bagus atau mungkin edukasi yang bagus ya. Tapi kalau Ya, misalkan seperti ini ya saya kira merugi sekali lah. Itu nggak sangat menguntungkan sih. Begitu sih Mr. Ji. iya Prof. Terima kasih Prof. Iya betul-betul ini akan membuka aib Prof. Kenapa saya katakan membuka aib? Gak ada masalah sebenarnya aibnya, tapi akan diungkap semuanya mulai dari sejak bayi usia 10 hari itu, Prof. Kenapa? Ya karena itu objeknya kan akan mundur, Prof. Meskipun objeknya sekarang adalah nafkah selama 24 tahun, tapi pembicaraan itu pasti ke anak. Anak ketika itu usia 10 hari. Kalau sudah ke anak 10 hari berarti menunjukkan bahwa siapa Denada sebenarnya. Dan itu dipastikan bahwa Denada tidak menyayangi anaknya, Prof. Dari usia 10 hari sampai sekarang ini itu bunyinya adalah tidak menyayangi anaknya. Kenapa? Karena diblokir juga nomornya sampai sekarang, Prof. Komunikasi juga nggak ada. Tadi dijelaskan juga oleh Reza bahwa nggak ada. Bentuk sayang itu hanya kamuflase kalau menurut saya. Makanya hari ini sejak kemarin-kemarin sampai hari ini juga ini orangnya masih tidur di belakang saya, Prof. Malah nonton nih, Prof. Itu siapa tuh Mr. Ji? Ini Denada ini nggak pernah keluar ini katanya ini kan tahun 2001 jadi Oh iya, atau iya. 2000 berapa ini kayaknya habis melahirkan nih Prof. Oh iya. Habis melahirkan kelihatan mukanya lemes banget. Apa ya? Lemes banget dan ada ya mukanya ya. Gua kan pengalaman banget tuh yang beginian nih. Abah, bagaimana wajah-wajah begini Abah? Apakah habis melahirkan atau sedang pilek Abah? Aduh, nggak bisa ngomong saya kalau ada bandelnya. Mr. Ji, kita kayaknya kedatangan Ya, tamu nih, Bunda. Bunda Eri, Bunda Esri. Naik betul atau Bunda? Silakan Bunda. Bunda ngomong aja Bunda langsung. Bunda. Bunda, apakah kamu di situ? Kayaknya malah melotot doang, Prof. Lagi ancang-ancang dulu kali Mr. Ji. Lagi ancang-ancang dulu. Ya, saya ajari dulu ya, Bunda ya. Bunda, nggak usah Bunda ini, kan Bunda sudah minta naik, makanya saya kasih naik.
Kalau mau ngomong tinggal ngomong aja. Halo, 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 Bunda, dari mana Bunda? Oh, lagi tidur, Prof. Biarin aja lah dia tidur. Teman-teman yang lain yang mau naik silahkan. Sebelum saya akhiri nih ya. Tapping dulu teman-teman. Tapping itu nulis, nulis. Aku mau naik, Pak. Itu boleh, boleh ya. Belum mau tidur ah. Aduh, udah Oke, udah oke. selesai kan tap-tap layarnya aku. Udah nggak penting tap-tap layar. Sudah, sudah, sudah 150.000. Keren itu. Ya udah kan udah Oke, selesai Ella. ngetapraknya juga. Udah ini lagi bicara-bicara hukumnya ini. Ya udah aku Alexa, tidur. Alexa, Alexa. Alexa, Waalaikumsalam mana Alexa? Abah. Nah, Alexa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alexa. Alexa. Kok suaraku kayak gitu ya, Pak? Jijik kali suara. Kak Alexa. Hello, hello, hello. Oh, Alexa. Alexa gitu. Udah lupa. Aku mau ketawa terus aku dari tadi. Tidur Oke, Kak Bapak. oke. Kak Alexa tuh Ya tidur. mungkin tidur. Ya udah ya. Ya. Oke Assalamualaikum. teman-teman, kalau nggak ada, silakan teman-teman ya. Ini banyak sebenarnya yang mau naik, jujur ya, saya bacakan nih. Ada Opa, CNR Baik, ada Diva Dava, ada Arya Dwi, ada Rini Cantik, ada Wulandini, ada Tinol, ada Eti Novia, ada Jenny, ada Kedai Ayang, ada Hilunita, ada Ano, ada Tengku Kolis, ada Rani Setia, ada Tik Widya, ada Musriyeti, ada Cantika Love, ada bla bla bla, tidak ada namanya, ada Aca Hedi, ada Ati, ada Kin, ada Sutaryaton, ada Mas Tuni, ada Widyanti Widya. Ini yang mana yang saya mau naikkan? Aku dong naik Pak. Opa, opa, oke, opa. Saya kasih naik opa ya, sabar opa. Ada saya baca semua ini tadi opa juga ada. Opa ini berarti bapak ya. Opa CNR Baik. Saya naikkan gambarnya burung putih. Oke. Ya begitu teman-teman, kalau mau naik aku dong Pak gitu ya teman-teman ya. Terima Biar kasih enak. sudah dikasih kesempatan. Oke Opa, silakan langsung Opa bicara. Ya, jadi lagi ngebahas masalah Ya, yang soal anak ya. iya, disapa dulu nih, ada Prof. Emran, ada Alexa, Ya, ada Celota Abah, silakan. ya, halo selamat malam semuanya, salam kenal. Nah, Bapak apa Mbak nih, saya juga nggak tahu ya. Bapak-bapak semua bapak. Oh, Pak, Bapak-bapak semuanya ya, nggak bisa disebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Pak Ya, Alex. silakan langsung. Ya, jadi gini, saya mau agak sedikit berbagi aja ya Pak ya. Ya, ya, Apa, ya. ya apa Aku minum namanya? kopi. eh Melihat yang lagi rame anak dibuang oleh orang tuanya ya, yang di di TikTok ya. Jadi saya merasakan hal yang amat sangat sedih ya, karena saya juga sebagai seorang ayah gitu kan. Bahkan saya punya rekan kerja sampai berapa kali keguguran. Terus hal itu dialami oleh orang atau tetangga atau lingkungan di sekitar saya gitu, sampai bayinya sudah berbentuk janin 7 bulan selalu meninggal gitu. Jadi menurut saya sedih sekali kalau ada orang, tapi kita nggak bisa nyalain orang tuanya juga sih Pak ya. Karena saya ngelihat dari kasusnya ini, mungkin si perempuan yang sudah melahirkan anak ini tidak mengakui anaknya itu, mungkin dia mempunyai pergaulan yang dengan laki-laki yang nggak benar, atau mungkin mohon maaf terjadi pemerkosaan kali gitu dalam keadaan mabuk gitu mungkin ya. Karena kan kalangan artis kan seperti itu ya. Saya juga pernah ngalamin di dunia entertainment gitu. Ya kalau itu ya pertanyaan itu kan sudah terjawab gitu. Pertanyaan yang Bapak sampaikan kalau mabuk apa semua itu. Kita berpikir positif. Jadi pikiran kita di positif itu ya ada pergaulan bebas gitulah. Bisa gitu. Kemungkinan besar juga nih ya, baby bisa jadi apa namanya, kalau nggak bayi yang tidak diinginkan, apa baby blues ya, seorang ibunya ya. Iya, iya. Ya lanjut. Seperti itu. Bapak Ya, lanjut, pernah lanjut, ngalamin lanjut. juga yang begini ya, yang apa namanya pernah ngalamin juga ya.
kan tadi itu ada pernah di infotainment juga ya. Apa infotainment? Apa namanya di dunia Entertainment. begituan juga lah. Yang Bapak alamin apaan, Pak? Yang saya alamin itu ketika saya berada di dunia entertainment, saya pernah dulu tahun remaja film sinetron gadis itu yang main Alis Norin sama Gina, tahu nggak, yang jengkelin. Iya, tahu. Tetangganya Abo tuh tahu. Alis Yang Norin. suaranya iya kan, yang suaranya begitu. Iya, yang Kecil lah suaranya ya. yang main sama Olga kalau setiap puasa gitu ya. Oke. Nah, itu saya sempat pernah ada di posisi entertainment itu sebagai figurannya mereka. Lama sekali waktu zaman sekolah. Saya baru lulus, Oh. kebetulan ada temen. Hmm. Kalau sekarang mungkin bisa upload ya. Kalau zaman dulu kan handphone aja nggak punya. Kan? Sekarang mah apa juga bisa dibeli. Alhamdulillahirobbil alamin gitu. Iya. Nah, jadi waktu film sinetron gadis di SCTV itu yang si Alice Norin sama si Gina, itu kan juga menceritakan ternyata yang dia berantem itu satu bapak dengan ibu yang berbeda gitu kan. Waktu di film si sinetron gadis itu. Nah, yang saya lihat di entertainment itu bahkan saya ngelihatnya seorang kemarin yang waktu di demo perempuan sama laki-laki dari anggota Partai PAN itu, nah dia waktu itu pacaran dengan si Panji Millennium ya, tapi pada saat di lokasi syuting itu ada pria lain yang akrab dengan dia, bule, yang sekarangnya jadi suaminya udah cerai gitu loh. NF namanya. Nah, saya kaget pas lagi di situ. Loh, kok tiba-tiba si NF ini sama si suaminya yang sekarang udah diceraiin, padahal dulu pacarannya sama Panji si Millennium di entertainment-nya gitu. Oh. Nah, itu mungkin pergaulannya mungkin dari situ gitu. Mungkin kita nggak bisa nyalain seorang ibunya si Denadut ini, karena mungkin Denadut ini kejadiannya tidak mungkin dalam posisi nikah, atau bisa jadi mungkin pada saat pergaulan bebas. Gitu sih menurut saya. Ya. Makanya keluarga nggak nerima kan, nggak nerima anaknya dibuang, bukan dibuang sih sebenarnya, kalau menurut saya diserahkan ke keluarga besarnya, ada yang mau ngerawat nggak gitu kan ya. Kalau keluarga besar Nggak gitu ya. begitu, jangan begitu Pak. Itu nanti kita mendrama namanya. Nggak begitu caranya karena kita nggak tahu ya. Ya, Jadi bukan maksudnya. menyerahkan, bukan ini, bukan. Kalau menurut saya sih tidak bisa disalahkan juga dari ibunya, tapi mungkin masa lalunya dia itu kita nggak tahu pergaulannya gitu sih Pak. Nggak menyalahkan, nggak, cuman lebih kepada yang kita nggak bisa ngelihat anak itu dibuang, tapi mungkin ibunya pada saat dulu tuh hamilnya kenapa, dan bahkan saya penasaran tuh siapa bapaknya gitu kan. Nah, itu betul. Itulah yang sedang kita bicarakan ini. Jadi kita belum pernah menyalahkan mbahnya atau ini sinetron gadis SCTV ya? Ya, SCTV, Alice Norin Ini. sama si Gina, sama satu lagi si yang rambutnya keriting, siapa ya namanya ya? Ada satu karakter perempuan rambutnya keriting manis gitu. Jadi sekolahnya menceritakan tentang pembulian gitu. Anak baru masuk sekolah di SMK itu. Ya, intinya kita mendengarkan dulu. Jadi kondisi sekarang ini, Pak. Ya. Kondisi sekarang ini yang ada saja. Kita belum mengandai-andai apakah Betul. belum. Kita ini sekarang ini bahwa setelah ada suara ini, Dinada belum keluar menjelaskan. Ya. Apakah benar anaknya atau bukan atau apa, nantilah ya. Ya, nanti. Tetapi berita yang muncul itu seperti itu. Ya. Seperti ini. Apakah kesalahan di ibunya, kesalahan di mana, sistemnya seperti apa, kita belum tahu. Nah, sekarang kita suarakan dulu nih, ketika ada persoalan seperti ini, bagaimana masyarakat menyikapinya, itu Pak. Ya, jangan sampai dong ada cerita seperti ini terulang kembali. Ini katakanlah hari ini 2026. Tiba-tiba 2050 muncul cerita seperti ini lagi. Berarti kan cerita berulang ini Pak, ya Pak ya. Benar. Nah, makanya kita nih bersuara supaya tidak terulang lagi kepada teman-teman kita yang lain gitu. Terkait dengan ini masih dalam proses, apakah benar atau tidak, yang jelas kalau ceritanya seperti ini, pertanyaannya itu kan 3. Diserahkan atau dititipkan, diadopsi, atau dibuang. Tiga-tiganya punya jawaban. Benar. Kalau diserahkan atau dititipkan, itu bayar. Ya minimal ada
uang titipan, uang uang Ya, uang 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 yang ada. uang sehari-hari, uang Iya susu. dong. Heeh. Iya, iya betul. Kemudian kalau diadopsi ada surat. Oke. Kalau dibuang, ya ini yang terjadi. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena sebelumnya memang sudah ditawarkan ke orang lain. Bahkan namanya dibuang ini identitasnya sudah hilang tuh sebenarnya itu. Karena dari bin siapa itu nggak ada. Yang ada adalah ini anak seorang kakek itu sama seorang ibu itu. Itu pun di aktenya. Tidak ada hubungannya dengan Denada. Berbeda kalau bin Denada misalnya atau binti ini apalah. Tapi ini anak itu sudah nggak ada, Pak. Jadi sudah nggak ada. Jadi tiga hal tadi. Kalau dititipkan begini, kalau diserahkan secara adopsi begini, aturan negara, kalau dibuang begini. Nah sekarang kalau dibuang, ini ada pengakuan loh. Terus bagaimana ini? Kan begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Oke, silakan Prof. Ditanggapi Prof. Apa ya penyampaiannya dari Opa? Jadi yang dimaksud Opa sebenarnya itu perbuatannya udah benar, itu anaknya Denada gitu ya Opa ya. Iya, betul. Ah, cuman sebenarnya anak yang nggak pernah diinginkan lah kira-kira menurut si Opa. Gitu ya Nah, Opa ya. iya menurut saya seperti itu. Ah, Jadi di pergaulan orang tuanya itu apakah posisinya dia diperkosa, umpama kata gitu ya Pak ya, kasarnya ya, atau memang dia suka sama suka tapi dalam keadaan mabuk, atau misalnya lagi suka sama suka dalam keadaan hamil ditinggal laki-lakinya, mungkin seperti itu Pak. tapi Opa nih kelihatannya pengalaman banget nih Mr. G. Pengalaman, kalau pengalaman tidak ya. Ya, Memang kalau pengalaman ya, tidak, betul memang Prof. Jadi dari tadi ini kita tidak pernah bercerita mabuk, tiba-tiba muncul mabuknya Prof. karena kan hidup di Jakarta ya, jadi kayaknya kayak gambaran dari 2000 SMA tuh 2004 2010 tuh baru memahami, oh ini ternyata sisi gelapnya Jakarta tuh seperti ini gitu kan. Semenjak kerja di mana tuh namanya, di Citraland, terus seorang leader bekerja di restoran, terus yang namanya menjilat itu udah saya alamin. Ternyata saya yang polos-polos gini, kayak yang lalu polos tuh ya dijolimi gitu loh, gitu Prof. Oh gitu ya Opa. Tapi Iya. Opa kayaknya pernah jadi korban juga nih kelihatannya nih. Iya, Kalau kelihatannya. korban Gitu ya sih maksudnya. enggak ya dok ya, Prof. Kalau korban sih enggak, cuman kalau ngelihat dari kayak misalnya, ini kan teknologi sudah canggih ya, jadi kayak yang Iya. udah terbuka kayak ini kelihatan banget gitu. Dari misalnya kayak kasus skincare lah, ini kan kalau dilihatin tuh kayak ini mas settingan ini, soalnya kayak satu siklus gitu loh, kayak settingan gitu. Kalau menurut saya kayak settingan, soalnya kayak yang saling melaporkan tapi tidak ada tindakan dari pemerintah gitu. Menurut saya lagi gitu kan. Karena memang lumayan juga semenjak ya itu dok, tadi saya pengalaman menceritakan entertainment itu ya seperti itu gitu. Tapi bukan nuduh ya, tapi gambaran angan-angan gitu. Walaupun dia teman bule tapi mesra gitu loh. Sementara waktu itu pacarannya sama Panji. Ya kita kan zaman dulu teknologi tidak mudah, tidak gampang ya, kecuali liputan wartawan seperti itu. Ya juga ya. Itu sih. Mr. G, kayaknya kita ada kedatangan tamu lagi nih Mr. G. Oke. Bu Maria apa Kak Maria nih? Malam Kak Maria. Maria Goretti. Halo Maria Goretti. Apakah kamu ada di situ? Prof, ini update informasi Prof. Ya bisa Mr. G bisa. Terkait dengan kasus jambret yang ada di Sleman. Ya, Dari tersangka itu ya pelakunya. ya akhirnya Kapolresnya itu dinonaktifkan. Demikian juga Kasat Lantasnya, Prof, dinonaktifkan, Prof. Karena memang bingung kalau dijambret itu dikejar atau dibiarkan. Ya dikejar. Kalau dikejar pelakunya nabrak mobil, ya mati, ya sudah selesai, seharusnya begitu. Bukan yang ngejar yang disalahkan. Inilah faktanya kemarin yang rame itu. Ada dulu Prof, saya Prof, mohon maaf nih saya cerita Prof. Jadi ada seorang anak
anak sekolah mau pesta minuman keras. Pesta minuman keras, ini mohon maaf ya. Nah, beli anggur botol itu ditaruh di dalam bajunya. Maria Goretti, sudah ada? Nah, di anggur itu ditaruh di bajunya, maksudnya dia takut kan, jadi ditaruhlah di bajunya. Saat di bajunya itu motornya selip yang naik motor ini selip goyang. Nah, jatuh ini anak, pecahlah itu botol, botolnya nusuk ke perut. Nah, nusuk sendiri ceritanya ini ke perut. Selesailah itu orang, ya, selesai itu orang. Ini dulu ini orang bingung, kecelakaan atau penganiayaan, gitu. Kecelakaan atau penganiayaan. Nah, sekarang sudah terjawab tuh. Apa yang terjadi dulu itu terjawab sekarang. Jadi itu musibahnya dia sendiri, tidak bisa disalahkan. Sama juga pelaut menjala ikan, ngayunkan jala, jatuh dia, tidak bisa berenang, mati. Ya sudah, nasibnya dia, nggak ada orang lain yang mau disalahkan. Itu namanya musibah. Itu. Nah, ini Pak Kapolres Sleman ingin menjelaskan tentang kronologis, akhirnya dicuci di DPR itu. Akhirnya dicuci di DPR. Akhirnya ya udahlah, imbasnya dinonaktifkan. Jadi ini dampaknya dinonaktifkan, Prof. Ada Kak Switi. Bagaimana ini, Kok? Ada Kak Switi nih, itu memang dia mau jamret, ada saksi. Ya kalau mau jamret berarti tujuannya jamret. Kalau dia lari Itu kemudian nabrak mobil, mati sendiri. Nasib. itu Silakan, Prof. bisa sih. Sweet itu di jambak aja gitu ya, sweet itu. Halo. Oh, Jadi sweet jam sweet jadi jam jadi jamret Polis. juga jadi jamret juga punya naik resiko sih. suatu pekerjaan ya. Loh enggak, kalau jamret TikTok enggak. Oh enggak. Kalau jamret TikTok nih ada atau tidak? Enggak ada, Prof. Nah itu dia tapping di bawah. Tapping doang tapi nggak kelihatan bagaimana jamretnya kalau nggak ada, Bro. Ya. Oh jadi itu langsung dinonaktifkan ya? Dua-duanya, Bro. Iya sudah ramai di gedung MPR itu. Iya sih, benar. Memang itulah kadang-kadang Selamat malam, host. Malam, Prof. malam. Malam, Bu Malam Switi. semuanya. Jadi kamar Malam. ayat tuh Aku sebentar aja ya. Mau ada tamu. Enggak, yang mau aku tanya ini, host. Itu memang benar dia niat mau menjamret ada saksi atau memang dia cuma ngomongnya doang dia orang itu mau menjamret? Jamret itu tuh nggak ngomong, jamret itu bukti. Enggak, maksudku gini. Ini kan si ceweknya bilang dia mau menjamret ya. Itu benar ada saksinya enggak dia mau menjamret? Bukan mau jamret, bukti. Artinya tasnya sudah pindah, makanya dikejar. Oh. Oke. Berarti memang udah ngejamret tasnya sudah berpindah ke orang itu lantas dianya kecelakaan gitu ya? Iya, dikejar itu panik, nabrak mobil, begitulah ceritanya. Ini akhirnya katanya suaminya si korban itu ditangkap ya, host? Iya, awalnya begitu, makanya dia bertanya, loh aku tuh ngejar jamret, jamretnya nabrak mobil kok aku yang ditangkap gitu. Tangka. Iya. Nah, itu Mm-mm. sama kayak pernah ada case itu, host. Waktu kapan ya, kan ada case yang ramai dibicarakan bahwa wanita ada yang mau diperkosa. Wanitanya membela diri, laki-lakinya ditusuk kalau nggak salah meninggal kan tuh pemerkosanya. Tapi Ya, wanitanya yang ya, ditahan. ya, Ya kan kenanya ada, pembunuhan. iya pernah ada kasus gitu kan. Wanita mau diperkosa, Hmm. membela diri, ditusuk. Akhirnya wanitanya yang ditahan ya. Padahal kan dia membela Ya, diri. Nah, ya. disinilah host yang perlu diperjelas. Sebenarnya gimana sih kita itu kalau jadi korban begitu harusnya membela diri atau kita diam aja pasrah? Pasrah. Iya kan kalau membela diri malah kita yang ditahan.
Enggak begitu, enggak begitu. Harus membela diri Pasrah, apapun itu. pasrah dulu. Tapi dengarkan dulu Prof Imran dulu. Ada itu namanya overmark tuh ada itu. Silakan Prof. Host, pasrah itu tergantung siapa yang pelakunya. Ya di guyonan malam ya teman-teman. Silakan Prof. Iya, Pasrah kalau pasrah, atau membela diri Prof? pasrah. Jadi tadinya kan niatnya cuma mencuri tuh. Tapi karena pasrah ya udah semuanya deh. Pasrah dulu mungkin Pak, jadi baru apa-apa dulu, nanti udah Ah, mulai panas baru melawan gitu kali. iya, Kalau nggak ada benar. perlawanan, nggak enak dong. Nah, Wah, itu ini dia. sudah kemana-mana Op- ini. Opa nyambung aja mesti soalnya opa. Opa, nyambung enggak Opa. Opa? Pasrah atau melakukan perlawanan Opa? Opa nyambungnya ke eh. pasrah. Iya, kita harus ada bunyi Jadi nanti. ya Mr. G, dalam hukum itu Ya, ada Prof. alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Oh Ada gitu. namanya force majeure, ada namanya overmark, ada namanya nodweer. Ada yang lebih berat itu namanya nodweer excess. Ya. Itu pembelaan diri, pembelaan terpaksa melampaui batas. Ya. Kalau dia nodweer biasa berarti artinya serangan itu datangnya seketika. Jadi ketika dia Ya. melakukan pembelaan itu juga seketika. Jadi bukan berarti orang diserang dulu, lalu kemudian si korban yang tadinya diserang pulang dulu ngambil parang. Itu bukan seketika namanya, Hmm. bukan seketika. Jadi Itu ketika dia direncanakan diserang, itu. itu direncanakan, memang niat dia. Jadi di saat itu memang hak konstitusi, hak konstitusi dari orang yang diserang ini kan dia punya hak untuk kemudian melakukan self defense, pembelaan diri ya, pembelaan diri. Karena ada kepentingan hak hidup dia juga yang harus dia pertahankan kan. Ya. Konsekuensinya ya dia melawan. Konsekuensi dari perlawanan itu mengakibatkan orang lain Meninggal. mati atau dan sebagainya lah. Itu ada alasan pemaafnya, alasan pemaaf. Tapi kaitannya dengan tadi tuh, kalau case tadi itu sebenarnya sebelumnya itu diatur di KUHP lama itu dia alasan pemaaf, Mr. G. Dia menjadi alasan Iya. pemaaf. Tapi dalam KUHP baru ini dia sudah dirubah, bukan lagi sebagai alasan pemaaf, tapi sudah dikonstruksi ke dalam alasan pembenar. Iya. Jadi ada dua Oh. kepentingan yang dipertahankan di sana. Satu kepentingan dia hak hidup dia ya. Yang kedua itu kepentingan harta bendanya. Kalau yang namanya dia hak hidup dia itu berarti seketika tuh. Kalau harta benda berarti kan dikejar sama dia kan. Kalaupun sudah bergeser, tapi tetap masih bisa dikejar selama dia punya kemampuan untuk mengejar. Berarti ya sebenarnya itu nggak jadi masalah. Jadi ketika dalam situasi pengejaran itu, ini kan si pelaku kan terus-terusan lari nih, semakin menjauh dia lari Iya. kan. Dia Iya. nggak berhenti. Konsekuensinya oleng dan sebagainya, lalu ya itu udah tertabrak lah dia dan kemudian dia meninggal. Jadi kesalahan itu sebenarnya lebih kepada si korban ini sendiri, korban yang meninggal Iya. ya. Sebenarnya dia adalah pelaku yang juga artinya dalam case ini pelaku yang kemudian menjadi korban. Korban atas apa? Atas perbuatannya sendiri. Sementara dari sisi yang si orang yang dijamret ini, ya itulah dia korbannya. Dia korbannya. Percobaan melakukan tindak pidana kejahatan. Artinya barangnya belum sampai diambil, tapi belum sampai pergilah orang itu. Dia masih tetap dapat mempertahankan harta bendanya, kendati pun dengan usaha bertati-tati seperti itu, artinya bersusah payah seperti itu. Itu dalam KUHP baru ini diatur dalam pasal 34 itu sebagai alasan pembenar. Dulu alasan pembenar itu cuma ada satu, Mr. G, ada di pasal 51. Biasanya itu alasan pembenar itu kaitannya dengan menjalankan perintah jabatan atau menjalankan perintah undang-undang. Artinya perintah jabatan itu biasanya atasan memerintahkan bawahan. Jadi ada relasi kuasa, Mr. G. Penyidik nih perintahkan anak buahnya untuk melakukan satu perbuatan. Tanggung jawabnya itu ada pada siapa memerintah. Berarti penyidiknya. Jadi ketika ada kesalahan pada bawahannya itu, pertanggungjawabannya itu ada pada si penyidik. Itu contoh. Karena ada relasi kuasa. Tapi relasi kuasa itu sendiri itu harus diatur dalam undang-undang, dalam hukum publik. Bukan antara ART dan majikannya. Itu kan nggak diatur dalam hukum publik ya, Mr. Z. Kadang-kadang kita ini salah kaprah. Seolah-olah relasi kuasa itu bisa di swasta. Yang nggak seperti itu. Harus diatur dalam undang-undang. Contoh seperti tadi yang saya bilang. Yang kedua itu ya di pasal 51 ayat 1 dan pasal 51 ayat 2. Itu KUHP lama ya. Sekarang udah diatur dalam alasan pembenar itu sudah diatur pada pasal 40 kalau nggak salah 3 sampai 4 pasal lah kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat. Itu sih Mr. G. Jadi kalau dia alasan pembenar, ya itu alasan pembenar, dia pertahankan kaitannya dengan harta bendanya ya, harta bendanya.
Ada lagi, ada alasan pemaaf juga kaitannya dengan orang yang cacat, orang yang belum sempurna lah katakanlah, atau anak yang di bawah umur ya. Anak yang di bawah umur yang usianya di bawah 12 tahun itu kan nggak bisa dimintakan pertanggungjawaban misalnya. Ya. Belum bisa dia. Jadi kendati pun dia melakukan tindak pidana itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Yang ketiga itu salah satunya juga dia secara psikologi itu nggak sehat. Orang gila lah katakanlah. Kalaupun dia melakukan tindak pidana sekalipun itu nggak bisa dijatuhin pidana. Paling tindakan, kalau sekarang diaturnya itu tindakan, artinya direhab lagi orang itu. Karena itu masuk ke dalam tanggung jawab negara. Jadi negara itu sebenarnya yang bersalah ketika orang gila itu melakukan tindak pidana. Jadi ya itulah itu ada beberapa hal lah yang kira-kira menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kalau kita kontekskan pada case yang tadi diceritakan sama Mr. G, saya kira itu tepat. Itu harusnya korban. Tapi korban ini kan kemudian menjadi playing victim. Nah, ini korban yang dikorbankan lagi. Jadi viktimisasi sekunder. Dia sudah menjadi korban, lalu kemudian dikorbankan lagi gitu menjadi tersangka. Nah, ini kan parah nih namanya. Iya. Jadi 2 kali. Kira-kira itu sih. Ya. Jadi yang ditanyakan Sweety tadi kalau kalau terancam tadi kan cerita tentang pemerkosaan tuh. Kalau mau diperkaos itu pasrah atau melawan, Prof? Karena kalau melawan katanya menimbulkan kematian kepada orang lain dan dialah jadi pelaku pembunuhan. Sementara kalau pasrah justru dialah yang menjadi korban. Ya itu berarti tergantung Sweety aja ya, Prof, ya mau pasrah atau melawan ya, Prof? Iya. Kalau itu sih artinya jangan sampai pasrah lah. Kalau pasrah kan aneh aja gitu. Sweety. Itu bukan pasrah, namanya niat gitu. Jadi kita harus tahu, Sweety, kepada siapa kita pasrah, kepada siapa kita melakukan perlawanan, Sweety. Iya. Iya, Betul? lihat pelakunya, tergantung pelakunya Iya. kali. Ya, kalau pelakunya berkumis, pasrah. Oke, Sweety ya, sudah ada penjelasan langsung dari Prof. Imran ya. Jadi ada kriteria-kriteria. Jadi kalau Tadi host tadi sorry Prof, diulang tadi istilahnya sudah jatuh ketiban tangga, sudah korban sekunder gimana? Victim ya. Victim berarti korban kan. Jadi nggak bisa korban lagi yang dikorbankan. Iya, apa tadi istilahnya? Viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder tuh, host catat. Victim itu korban yang dikorbankan, namanya viktimisasi sekunder. Korban dikorbankan lagi, begitu. Kalau bahasa awamnya udah jatuh ketiban tangga. Ya, udah jatuh timba tangga. Nggak makan nangkanya, kena pulutnya. Udah, pokoknya kayak gitu deh. Aduh. Gitu, Sweety. Bagaimana, Opa? Opa ini kok gambarnya burung, Opa? Kenapa, Pak? Iya. Ada masalah dengan burung? Ada masalah Ilmu dengan baru ya dari profesor tentang hukum di Indonesia gitu. Jadi memang kalau saya menanggapi gitu ya, selalu ada aja gitu problematika tentang kepolisian kita khususnya ya Pak ya, gitu, tentang hukum kita yang masih membingungkan juga sih sebenarnya ya, dalam artian yang kok bisa akhirnya dijadikan tersangka gitu seorang yang dijamret atau korban yang dijamret pada saatnya pelakunya itu mungkin mengalami kecelakaan, atau misalnya contohnya kasus yang di Bekasi, di jembatan Bekasi dulu, yang seorang pria membela diri pada akhirnya sang begal ketusuk gitu ya. Ya. Gitu, itu pasti ada aja cerita tentang kepolisian yang sebenarnya bukan tentang cerita kepolisian, sebenarnya lebih kepada yang tugas kepolisian yang gimana ya, kayak yang sudah mengambil keputusannya apakah terlalu cepat atau memang ini ujian untuk kepolisian kita gitu loh Pak Mr. G dan Profesor kita dan Prof. Jadi kalau saya begini, ini mesti langsung jawab aja ya. Ini kan ada satu peristiwa pembunuhan, lalu kemudian kematiannya itu disebabkan karena adanya tusukan alat tajam ya. Pisau ya gitu ya? Benar, pisau. Oke. Nah, jadi perlu ditanya dulu, pisau itu sebenarnya itu memang dibawa dari rumah apa bagaimana? Dan artinya dia memang sengaja kemana-mana membawa pisau apa gimana?
Nah, Kalau itu memang sengaja kemana-mana membawa pisau, berarti kan memang sudah ada rencana dia sebelumnya. Berarti pun rencananya bukan untuk membunuh. berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berarti kan dia kena undang-undang darurat ya, Mr. Z. Berapa? Ya. Nah, undang-undang darurat. Artinya pembunuhan itu sendiri itu menjadi satu diskusinya masih panjang lah. Tapi ketika dia sudah membawa alat-alat dari rumah, itu sudah menjadi masalah. Artinya dia sudah punya niat, dia sudah punya niat untuk melakukan satu tindak pidana, entah apapun pidananya. Entah itu mau sekedar penganiayaan kah, ataukah mungkin nanti sampai pada level pembunuhan kah. Tapi tindakan dia membawa alat tajam dari rumah keluar dan berjaga-jaga, itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena Nah, pemilikan senjata itu adalah si punya korban itu sudah bawa dari rumah ya. Kecuali mungkin ya, ya, Prof izin, mungkin alat-alat motor kali ya, misalnya kayak kunci 12 mungkin gitu kali, itu masih logika mungkin ya. nah, logika, karena memang itu kan diperuntukkan ketika kita di mobil kan, saya juga di mobil tuh ada mau kunci sana kunci sini juga memang, tapi bukan diperuntukkan untuk menganiaya orang. Nah, tapi dalam keadaan tertentu kan kita bisa saja melakukan pembelaan diri kan, katakanlah begal nih, rencananya sih kita bukan yang memukul, tapi kita takut-takutin nih, biar begalnya jangan sampai mendekat kan. Tapi ketika begalnya benar-benar mendekat, apa boleh buat? Apa boleh buat? Nah, kita pada akhirnya melakukan pembelaan diri, itu sih. Tapi kalau alat tajam kan memang benar-benar nggak diperbolehkan, karena secara undang-undang itu kita dilarang. Mungkin posisinya kalau mungkin ketika dia sedang membawa buah-buahan masih masuk logika ya, ya Prof ya. Ya, itu. Dia bisa Jadi satu case, tapi kemudian ada 2 tindak pidana. Nah, yang tindak pidananya itu masing-masing berdiri sendiri, kendati pun dalam satu peristiwa yang sama. Itu sih sebenarnya. Atau bisa jadi kita kasih kesimpulan jeleknya kita, begal ketemu begal mungkin ya. Begal ketemu begal, benar. Iya, begal ketemu begal, karena posisinya ya anggap aja yang tadi saya bilang, kata Mr. G, seorang pelaut nyebur ke laut, dia tidak bisa berenang, itu kan namanya resiko profesi pekerjaan, mungkin gitu. Seperti itu tanggapannya. Iya. Itulah fakta yang di lapangan begitu. Jadi kalau tadi Opa bilang masalah hukum gini, Opa, hukumnya bagus. Orangnya yang nggak cerdas gitu, Opa. Jadi ketika ada hukum seperti ini yang kita bisa menarasikan seperti ini, bahwa ada pidana, ada korban dijadikan korban, maka kita lihat nih pasalnya. Oh, ini. Ketika tidak bisa dijadikan korban terus tidak dijadikan pelaku terus dipaksakan untuk menjadi pelaku, ya inilah jadinya. Harusnya dia sudah berhenti. Misalnya nih ya, seorang jambret menjambret lari ditabrak kereta. Jangan disalahkan yang ngejar. Ini kan perumpamaan sudah ke situ. Si A jambret si B. Si A dikejar sama si B. Dikejar. Ketika dikejar, si A nabrak kereta. Kalau sudah nabrak kereta berarti pelakunya meninggal dunia. Bikin berita acara. Selesai. Tetapi kalau si A nabrak kereta kemudian si B jadi pelaku, itu namanya konyol. Ya kan? Jangan disalahkan keretanya. Keretanya sih salah, kenceng larinya. Enggak bisa. Kereta memang jalurnya di situ, kecepatannya itu. Yang salah itu yang nabrak kereta. Siapa itu? Ya pencuri itu tadi. Kalau ada pencuri nabrak kereta, pencurinya mati, kemudian yang ngejar pencuri ini ditersangkakan, ya konyol. Siapa yang konyol? Ya itu yang mentersangkakan itu. Ya inilah akibatnya. Begitu kawan-kawan semua. Jadi ada undang-undang atau hukum itu bagus. Tinggal yang menjalankan ini mampu atau tidak, profesional atau tidak. Nah sulitnya itu kan kemarin itu kan menyatakan orang ini menjadi tersangka itu sebenarnya sulit. Nggak boleh sebenarnya. Tapi kan mau dia. Tersangka atas apa? Atas kecelakaan katanya. Makanya nih akibatnya nih Kapolresnya sama Kasat Lantasnya langsung dua-duanya copot. Ini kurang profesional ini. Begitu Opa. Oke. Sampai di sini dulu ya Prof, karena ini juga sudah terlalu lama kita ini. Kita jalankan besok lagi ya Prof. Oke, siap Mr. G. Mr. G, ini saya mau tanya, artinya nanti kita bayin juga. Tapi hari Rabu Jakarta ya Mr. G? Insya Allah kalau ada kiriman saya berangkat. Karena yang bersangkutan yang ini. Suratnya sudah ada Prof. Saya nanti kirim lewat WA Prof. Siap.
Oke, Itu oke, surat siap. yang konsep Izin besok saya, cek jadi surat apa, Nek? dia oh siap, Prof. Siap. Tergantung Hmm, perintahnya nanti seperti apa hari Rabu. Demikian, Prof. siap, Farhan. Oke, makasih. Oke, Oke, makasih untuk semuanya. Makasih, ya untuk salam. teman-teman semua, ada Alexa, ada Celoteh Aba, ada Prof Imran, ada Opa. Ini bintang film teman-teman. Opa ini bintang film. Aduh, Teman-teman figuran. Masa udah lalu 2000-an. udah diem aja dulu. Ini bintang film teman-teman, nanti teman-teman bisa follow ya, Siap. bisa main film sama-sama nih. Ada juga ini ada Sweety, terima kasih juga Sweety ya sudah bergabung, dan teman-teman semua yang ada di bawah. Salam hormat saya dari Mr. Z untuk teman-teman yang ada di bawah ini. Statusnya masih di sini terus nih 230 orang. Padahal ini sempat ke 3.000, tapi ini luar biasa teman-teman. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih untuk Anda. Salam sehat selalu. Goodbye. Ya, makasih semuanya ya. Malam. Jadi, Opa semuanya malam. Makasih atas ilmunya.